Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikri Akbar Trianto. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai keterampilan variasi, khususnya untuk kita, para calon-calon guru, yang tentunya ini sangat penting, terutama untuk mengembangkan kemampuan kita dalam mengajar di kelas. Sebelum kita masuk ke variasi, maka kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Seorang manusia dalam kehidupannya tentu tidak mau mendapatkan yang bosan, mendapatkan hal-hal yang seperti itu saja. Nah, makanya itulah ada variasi. Layaknya sebuah pelangi yang memiliki banyak warna, itu juga termasuk variasi, yaitu variasi warna. Demikian pula pada kehidupan siswa, tentunya di sekolah. Bagaimana siswa bisa mendapatkan sesuatu yang tidak monoton, yang tidak membosankan. Nah, inilah tugas seorang guru untuk membawakan suasana kelas dengan berbagai variasi yang dibutuhkan agar tercipta suasana kelas yang harmonis sehingga membuat siswa-siswa menjadi semangat lagi dalam belajar. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam keterampilan variasi ini, yaitu variasi hendaknya digunakan dengan maksud tertentu. Artinya ada tujuan yang ingin dicapai dengan variasi tersebut. Artinya variasi yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar, sehingga variasi tidak mengganggu ketercapaian pembelajaran. Selanjutnya, variasi juga harus berlanjut secara kontinu. Artinya tidak boleh satu hari variasinya seperti ini dan seperti ini terus, tidak. Dalam artian terus bervariasi sehingga suasana kelas tetap hidup dan selalu makmur, maju, semangat siswanya. Secara umum ada 3 variasi dalam pembelajaran. Yang pertama, variasi dalam gaya guru tersebut. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media. Dan yang ketiga adalah variasi pola interaksi kepada siswa. Untuk mengetahui lebih jelasnya variasi-variasi tersebut, berikut akan saya tunjukkan contoh-contohnya beserta rincian-rincian masing-masing variasi. Oke, yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Secara umum ini dibagi 2 ya, yaitu teacher voice dan focusing. Yang pertama yaitu teacher voice. Apa itu teacher voice? Yaitu bagaimana kemampuan guru dalam mengolah kata-katanya, mengolah tata bahasa penyampaiannya. Dalam artian bagaimana guru dapat mengubah dari suara yang tinggi ke rendah dan sebaliknya. Sebagai contoh, misalnya kita sedang mengajar, oke? Jadi anak-anak, persamaan akuntansi adalah, nah, seperti itu. Kita padukan lagi dengan yang rendah. Nah, bagi anak-anak, apakah ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Oke, seperti itu contohnya. Untuk yang kedua, yaitu focusing. Ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya itu ada yang pertama, bagaimana guru dapat mampu menyuruh siswa untuk terfokus kepadanya. Seperti, hei anak-anak, tolong perhatikan gambar ini. Tolong amati neraca ini. Amati laporan laba rugi ini. Seperti itu. Dan juga ada kalanya namanya keheningan. Artinya guru menciptakan suatu keheningan untuk mendapatkan perhatian dari siswanya. Sebagai contoh nih, lagi asik-asik menjelaskan. Oke, Ibu Nina membeli gudang seharga 1 juta. Maka jurnalnya adalah gudang bertambah di... Diam. Nah, lantas kan siswanya heran. Kenapa Bapak diam? Akhirnya mereka memperhatikan Bapak itu. Sambil mungkin ada rasa takut, ya kan? Dan Bapak melanjutkan lagi. Bertambah di gudang, bertambah di debit sebesar sekian-sekian, dan berkurang kas, berkurang di kredit sebesar sekian-sekian. Nah, seperti itu. Contoh satu lagi yaitu tentang tatapan mata. Artinya ada eye contact antara guru dan siswa. Nah, ini menunjukkan bahwa sang guru
dalam menjelaskan tidak mau kata-katanya diinterupsi oleh siswa. Artinya penjelasannya membutuhkan perhatian yang begitu serius dari siswanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media. Ini bermacam ragam ya. Ada media yang bisa ditunjukkan, bisa dirasakan, bisa didengar, tergantung kebutuhan dari pembelajaran tersebut. Jika membutuhkan suatu media yang ingin ditampilkan, bisa menggunakan tabel ataupun PowerPoint dan sebagainya. Jika berkaitan dengan video, mungkin bisa menggunakan sound system dan sebagainya. Dan bermacam-macam media yang tentunya dapat mendukung terlaksananya pelajar mengajar di kelas dan siswa tidak monoton dalam belajarnya. Yang ketiga yaitu pola interaksi guru dengan siswa. Ini hal yang tidak bisa dipelajari, namun sebagian guru memiliki cara keterampilannya sendiri sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Bagaimana cara dia berinteraksi dengan individu siswa, atau bagaimana berinteraksi dengan kelompok siswa, atau bagaimana berinteraksi dengan satu kelas siswa. Ini semuanya perlu dilatih, diasah lagi bagaimana agar keterampilan ini bisa terbentuk dengan baik. Oke. Nah, itulah tadi beberapa contoh yang bisa saya berikan mengenai keterampilan variasi. Mudah bukan? Tentu mudah jika kita terus mengasahnya dan terus mempelajarinya. Ini merupakan hal yang penting untuk kita calon-calon guru, calon-calon tenaga pendidik. Karena bagaimana kita dapat menghidupkan suasana kelas agar siswa tidak bosan di dalam kelas. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang keterampilan variasi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home, and stay with me.